Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah tempat yang Allah ciptakan khusus untuk hambanya yang beriman. Sebuah tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tak pernah terbayangkan oleh hati dan akal pikiran. Sebuah tempat yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak lain dan tidak bukan, tempat itu adalah surga. Setiap mukmin pasti sangat merindukan tempat ini. Oleh karenanya, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan surga yang telah Allah sediakan bagi mereka yang bertakwa. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang agung, kisah yang memuat banyak ibrah bagi kita semua. Sebuah kisah tentang salah seorang ahli surga. Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Atha bin Abi Rabah qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ala urika mar'atan min ahlil jannah? Qultu bala. Qala hadhil mar'atu sauda atat an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakashafu fad'ullaha li. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'atullaha an yu'afiyaki. Faqalat asbiru wa qalat inni atakashafu fad'ullaha li an la atakashafa fad'alaha. Dari Atha bin Abi Rabah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata kepadaku, maukah engkau aku tunjukkan seorang wanita di antara ahli surga? Aku berkata, tentu saja. Maka ia berkata, ialah perempuan hitam ini. Ia telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, sesungguhnya aku ditimpa penyakit ayan, dan sungguh ketika penyakitku kambuh, auratku terbuka, maka doakanlah aku agar Allah menyembuhkan penyakitku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau engkau mau, engkau bisa bersabar dan engkau akan mendapatkan surga. Namun jika kau mau, aku doakan
agar Allah menyembuhkanmu. Maka wanita itu pun menjawab, aku bersabar saja. Namun auratku terbuka saat penyakitku kambuh. Maka doakanlah aku agar auratku tidak terbuka tak kala penyakitku kambuh. Maka Nabi SAW pun mendoakannya. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diceritakan dalam hadis tersebut bahwasanya ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah SAW tentang penyakit yang menimpanya, yaitu penyakit ayan. Serta akibat dari penyakitnya tersebut, yaitu terbuka auratnya. Wanita itu meminta doa dari Rasulullah SAW agar Allah menyembuhkan penyakit yang menimpanya. Namun Rasulullah SAW memberinya hal lain yang lebih baik dari apa yang ia minta. Rasulullah SAW memberinya suatu amalan yang dapat membawanya kepada surga Allah, yaitu sabar. Maka wanita itu pun memilih untuk bersabar. Namun ia masih khawatir apabila penyakitnya kambuh, auratnya akan kembali terbuka. Maka ia kembali meminta Rasulullah SAW agar mendoakan supaya auratnya tidak terbuka saat penyakitnya kambuh. Maka Rasulullah SAW pun mendoakannya. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini terdapat dua hal yang amat penting. Yang pertama adalah ada suatu amalan yang dapat membawa kita kepada surga Allah. Suatu amalan yang dapat menolong kita di setiap pekerjaan kita. Suatu amalan yang dengannya kita bisa menjadi orang yang beruntung. Tidak lain dan tidak bukan, amalan itu adalah sabar. Dalam kitab Minhajul Muslim, sabar adalah menahan diri terhadap segala sesuatu yang tidak disukai dengan penuh keridhaan dan kepasrahan. Yang berarti seorang muslim menahan dirinya terhadap apa-apa yang tidak disukainya yang telah Allah berikan kepadanya dengan penuh keridhaan dan kerelaan, serta dengan mengharap pahala dari Allah Jalla Jalaluh. Sabar memiliki banyak bentuk. Contohnya adalah sabar dalam menuntut ilmu, yakni kita bersabar dalam menghadapi segala kesulitan yang ada saat kita mempelajari agama Allah dengan benar. Kemudian sabar dalam menyebarkan dakwah, yaitu kita bersabar dalam menyebarkan ilmu yang telah kita peroleh. Sabar dalam menghadapi cemoohan dan hinaan yang datang dari orang-orang yang tidak menyukai dakwah kita. Dan masih banyak bentuk sabar lainnya. Sabar adalah amalan agung. Oleh karenanya Allah menyebut sabar dan sholat dalam satu ayat, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang bersabar pasti akan Allah berikan balasan yang lebih baik dari apa yang ia minta. Seorang wanita yang meminta kesembuhan dari penyakitnya, dengan kesabaran ia tak hanya mendapatkan kesehatan, namun ia juga mendapatkan surga Allah Jalla Jalaluh. Seorang laki-laki yang Allah uji dengan mewafatkan orang yang dicintainya, kemudian ia bersabar, maka Allah membalas kesabarannya dengan membukakan jalan untuknya agar ia lebih mengenal Islam, serta memberinya sosok yang dapat menggantikan tempat orang yang dicintainya di dalam hatinya. Sungguh orang-orang yang bersabar pastikan Allah berikan balasan yang agung. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hal kedua yang terkandung dalam hadis tersebut adalah pentingnya menjaga aurat. Wanita hitam dalam hadis tersebut yang terbuka auratnya tak kala penyakitnya kambuh, meminta Rasulullah SAW agar mendoakan supaya auratnya tidak terbuka saat penyakitnya kambuh. Dapat kita lihat bahwasanya auratnya terbuka bukan karena kesengajaannya, bukan dengan kerelaannya, namun ia merasa begitu risih karenanya. Ia tidak mau auratnya dilihat oleh orang-orang yang bukan mahramnya. Lantas bila kita lihat di zaman ini, berapa banyak wanita di luar sana yang membuka aurat mereka? Berapa banyak wanita di luar sana yang tidak mengenakan hijab?
Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya hingga menutupi seluruh tubuh mereka. Dijelaskan dalam ayat tersebut bahwasanya Nabi SAW diperintahkan untuk menyerukan kepada seluruh wanita muslimah agar mereka menjulurkan hijabnya hingga menutupi seluruh tubuh mereka. Namun yang kita lihat di luar sana tidak selaras dengan ayat ini. Banyak wanita di luar sana yang membuka aurat mereka, menampakkan kemolekan tubuh-tubuh mereka, membanggakan tarian-tarian mereka di media sosial tanpa adanya rasa takut terhadap ancaman bagi orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sekedar untuk mencari ketenaran, viral di media sosial, lantas mereka membanggakan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Naudzubillahi min dzalik. Maka sudah seharusnya bagi kita untuk memperingatkan mereka agar mereka kembali ke jalan Allah yang lurus. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis tersebut diceritakan tentang seorang wanita yang memiliki keimanan yang luar biasa. Maka sudah semestinya bagi kita untuk meneladani wanita tersebut agar kita juga bisa mendapatkan surga Allah Jalla Jalaluh. Kita harus bersabar dan menutup aurat kita, terutama bagi kalangan wanita, karena dua hal inilah yang membawa wanita tersebut kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Tak lupa kita juga harus saling menasihati satu sama lain dalam kebaikan. Semoga Allah memberi kita hidayahnya, ampunannya, serta jannahnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.